Bagaimana kalau ada orang tua mendahulukan anaknya masuk ke tahfidz Quran daripada dayah-dayah yang mengajarkan kitab? Kalau orang tua tersebut hanya memasukkan anaknya ke tahfidz Quran, setelah itu tidak masuk ke dayah-dayah yang mengajarkan kitab, itu berarti kurang baik. Kurang. Tapi kalau setelah hafal Al-Quran lalu dimasukkan ke dayah-dayah yang mengajarkan kitab, itu bagus itu. Bagus. Kalau hanya Quran saja, gak ngerti fikih, itu termasuk tandanya hari kiamat. Gak baik. Termasuk tanda akhir zaman. Karena sekarang ini ada fenomena ya, masjid di kota-kota imamnya hafidz Quran. Kadang-kadang saudara, imam yang hafidz ini gak pernah belajar ilmu fikih. Akhirnya sholatnya salah-salah, gerakannya salah, tata caranya salah. Kadang-kadang gara-gara imam hafidz, kalau hari Jumat antara khotib dan imamnya beda orang. Ada yang begitu. Kalau khotib dan imam ini beda orang tidak baik. Mengapa? Hukumnya makruh. Bahkan bisa batal Jumatnya. Kalau imamnya gak mendengarkan khutbahnya khotib, bisa gak sah. Ini fenomena modern memang, harus dihindarkan. Mengapa makruh? Karena sejak masa Rasulullah, masa Khulafaur Rasyidin, imam, khotib itu jadi imam saudara. Bukan imamnya lain, khotibnya lain. Itu kalau Jumat, kecuali kalau ceramah kayak gini. Misalnya tadi sebelum Isya saya ke sini. Saya diminta jadi imam, gak mau langsung ceramah, gak apa-apa itu. Tapi kalau sholat Jumat gak bagus. Ini gara-gara imam hafidz. Saya ini tahun kemarin ada undangan Jawa Tengah. Di masjidnya tata cara ibadahnya Wahabi. Saya diminta ceramah di sana. Di perjalanan, murid saya nelpon, Kiai, ada permintaan dari panitia. Gimana Kiai kalau jadi khotib, baca khutbah Jumat? Siap, gak apa-apa. Tapi ada syaratnya. Apa Kiai? Saya juga jadi imam. Saya baca khutbah dan saya jadi imam. Kalau saya gak jadi imam, mending saya gak khutbah dan tidur gak ikut sholat Jumat. Saya musafir. Akhirnya repot mereka. Ya dah katanya. Akhirnya saya diminta khotib jadi imam. Sampai di sana, di masjid itu, BKM-nya tanya, Kiai, ini azannya mau 2 kali apa sekali? Loh kenapa? Karena Kiai kan biasanya 2 kali, yang sini 1 kali kata. Saya gak enak mau. Kalau urusan azan terserah kamu, terserah sini. Tapi urusan khutbah dan sholat apa kata saya? Akhirnya azannya 1 kali saudara. Tidak ikut Khulafaur Rasyidin. Gak mau sama Khulafaur Rasyidin Wahabi. Akhirnya saya khutbah saya tentang Ahlus Sunnah wal Jamaah. Dan mereka mungkin paham kalau saya nyinggung mereka. Habis itu saya jadi imam baca usolli. Sholli fardal Jumat Allahu Akbar. Saya nyaring baca usolli. Selesai sholat, saya ajak zikir berjamaah. Lalu baca doa. Saya lirik-lirik. Angkat tangan apa enggak? Ternyata angkat tangannya rendah saudara. Di atas paha, gak diangkat begini, macam kurang ikhlas. Entah kurang ikhlas atau apa gak ngerti. Habis itu saya baca sholawat sambil salaman. Mereka salaman juga. Kita ini harus berani begitu. Nah, ini gara-gara ada saudara-saudara kita yang hanya hafal Quran, gak ngerti fikih. Akhirnya ibadah di masjid-masjid itu barokahnya kurang. Ini yang pertama. Yang kedua, belajar kitab itu lebih utama daripada hanya belajar Quran. Karena di dalam hadis riwayat Imam Ibnu Majah,
Dari Abu Dzar Al-Ghifari radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "La antaghduwa fata'allama ayatan min kitabillah khairun laka min an tusalliya mi'ata rak'ah." Seandainya kamu berangkat pagi-pagi lalu belajar satu ayat Al-Qur'an, itu lebih baik bagi kamu daripada kamu sholat sunnah 100 rakaat. Jadi belajar satu ayat Al-Quran pahalanya lebih besar daripada sholat sunnah 100 rakaat. Ini Al-Quran, saudara. Ini berarti TPQ, Taman Pendidikan Quran dan Tahfidzul Quran. Selesai TPQ atau tahfidz, masuk ke dayah baca kitab, yang ngajari kitab. Maka bagaimana? Dalam hadis tadi disampaikan, wala antaghduwa fata'allama baban min abwabil ilmi umila bihi aw lam yu'mal khairun laka min an tusalliya al-faraqah. Seandainya kamu berangkat pagi-pagi lalu belajar satu bab ilmu agama, satu bab, baik ilmu itu diamalkan atau tak diamalkan. Misalnya belajar bab tayammum, kan pasti belajar bab tayammum. Pernah tayammum? Gak pernah, karena di Aceh ada air terus. Kecuali kalau ada di Arab, ada di mana. Itu walaupun gak diamalkan, saudara, belajar satu bab ilmu, pahalanya lebih besar daripada kita sholat sunnah 1000 rakaat. Artinya apa? Orang yang alim, yang ahli fikih, yang tidak hafal Quran, itu lebih utama daripada orang yang hafal Quran tetapi tidak ahli fikih. Lebih utama. Kalau anaknya masukkan tahfidz gak apa-apa, tapi setelah itu masuk dayah yang mengajarkan kitabku, yang mengajarkan kitab fikih, agar gak 100 pahalanya. Karena kalau belajar kitab nanti pahalanya menjadi 1000. Jadi itu. Ini memang fenomena. Kadang-kadang anaknya hafal Quran itu hanya untuk diumumkan. Saya sering jumpa dengan orang, alhamdulillah Pak Kiai, anak saya sudah hafal juz 25. Sudah sampai juz 25. Padahal juz 23 ke belakang lupa lagi. Alhamdulillah sudah juz ke-30. Yang dari awal lupa lagi. Artinya untuk ditampilkan. Jangan begitu. Kalau punya anak, punya keahlian, punya ilmu, punya apa, jangan dikabar-kabarkan pada orang untuk dibangga-banggakan. Mengapa? Khawatir kena penyakit ain akhirnya hilang. Sembunyikan, saudara. Kalau anaknya itu hafal kitab, hafal apa, sembunyikan. Kalau ada orang tahu, ya anaknya gini, doakan ya, mudah-mudahan barokah. Minta doa pada orang. Jangan disampaikan, dibanggakan untuk dihargai. Akhirnya rusak, kena penyakit ain namanya. Ini fenomena sekarang. Kadang-kadang anaknya dimasukkan tahfidz agar masuk TV. Karena di TV kan ada program apa itu? Hafidz cilik, hafidz kecil. Jangan begitu. Semuanya niat ikhlas karena Allah. Memang proses belajar mengajar ulama dulu masih kecil biasanya hafal Quran. Setelah itu belajar kitab. Itu untuk orang Arab. Kalau orang Arab, orangnya hafal Quran, orangnya alim-alim. Itu di Arab. Kalau di Indonesia, ini beda dengan Arab. Yang hafal Quran tidak alim. Yang alim tidak hafal Quran. Jarang ada sebagian ya ulama kita alim hafal Quran ada, tapi jarang. Mengapa? Ya memang bagiannya beda lah. Orangnya kan lebih kecil, otaknya lebih kecil daripada orang Arab. Kita ini makanannya tahu tempe. Kalau orang Arab yang dimakan besar-besar, onta, sapi ya besar-besar. Jadi beda memang ya, ada perbedaan. Wallahu a'lam.